Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini saya akan menyampaikan tentang pohon markisa dan cara tanamnya. Nah, mengenai cara tanamnya di akhir video ini akan saya sampaikan. Nanti begitu sangat mudahnya kita menanam pohon markisa konyal ini. Nah guys, untuk pohon markisa ini kita mengenalnya ada beberapa jenis, dan markisa ini tergolong ke dalam tanaman genus Passiflora. Sebenarnya tanaman ini berasal dari Amerika Selatan, tepatnya dari negara Brasil yang menyebar sampai ke Indonesia. Nah, sebetulnya jenis pohon markisa ini cocok tumbuh di dataran tinggi antara 1000 sampai 2000 meter di atas permukaan laut, sehingga tidak heran jika di daerah Banjarnegara Utara ini, karena merupakan daerah pegunungan, markisa ini sangat cocok dan sangat mudah tumbuh. Pohon markisa ini sebenarnya ada 4 jenis, ada yang jenisnya ungu, ada yang kuning, ada juga yang jenis erbis, dan ada yang jenis konyal. Nah, kalau di Banjarnegara ini lebih terkenalnya dengan istilah markisa konyal. Nah, markisa konyal ini kandungan nutrisinya juga sangat bagus. Untuk pemenuhan vitamin C-nya juga bisa kita ambil di sana. Manfaat buah markisa yang bisa kita ambil antara lain bahwa buah markisa ini sangat kaya akan serat. Ini tentunya karena mengandung tinggi akan sangat bermanfaat untuk kesehatan pencernaan maupun saluran usus agar menjadi lebih bersih. Nah, selain itu juga buah markisa konon dipercaya mengandung antioksidan. Nah, antioksidan ini bertugas untuk menghambat pertumbuhan sel-sel kanker dalam tubuh, sehingga kalau kita membiasakan makanan ini, insya Allah akan menjadi sehat. Selain itu juga bagus bagi penderita asma dan memiliki efek relaksasi, artinya dengan makan ini kita akan menjadi tenang, damai, dan nyaman lah. Juga katanya sangat baik bagi penderita insomnia. Nah, sehingga orang yang susah tidur dengan banyak mengkonsumsi ini akan bisa lebih mudah tidurnya. Selain itu juga bagus sebagai sumber nutrisi yang baik, dan juga untuk teman-teman yang ingin diet juga bagus mengkonsumsi buah markisa konyal ini. Ada juga yang memanfaatkan buah ini untuk obat batuk, anti alergi, melancarkan ASI, menjaga kecantikan, menurunkan kolesterol, dan banyak sekali manfaat lain yang bisa kita ambil dari buah konyal ini. Cara makan buah konyal ini bisa dengan 2 cara. Bisa kita iris ini, atau kita kupas seperti kita mengupas telur. Nah, kalau sudah terkupas seperti ini, tadi di ujungnya kan ada lubangnya. Nah, ini berarti tinggal kita sedot. Rasanya sangat manis dan wangi. Habis sudah kita sedot,
yang dengan jarak ini bisa langsung kita sedot atau pakai cendok juga boleh. Nah, sekarang akan kita coba lihat bagaimana tumbuhan konyal ini bisa hidup dan bagaimana cara menanamnya. Cekidot. Nah, ini adalah tanaman konyal atau orang menyebutnya markisa. Nah, tanaman ini merambat, biasanya menjalar ke berbagai tumbuhan yang lain kalau nggak diberi anjang-anjang atau trisik. Ini bisa kita lihat menyebar ke berbagai pepohonan yang ada di atasnya. Ini kebetulan merambat di pohon kecubung. Kita lihat di sana juga banyak sekali. Kalau kita lihat batangnya ada di sini sebenarnya. Nah, ini adalah batang pohon markisa yang ada di pot itu, sebenarnya dulu ada di pot besar itu, terus berkembang akhirnya menjalar ke berbagai pepohonan yang bisa dijalari, ya, bahkan menjalar juga ke pohon tinggi sana. Di atas sana itu juga merupakan konyal. Kebetulan ini belum lama panen sehingga buahnya sudah terambil. Di sana kita lihat masih ada sisanya, sisa buah. Nah, kebetulan pohon markisa ini juga campur dengan pohon markisa yang lain. Ini daunnya kalau sini menyebutnya sebagai buah tiga negeri. Buahnya hampir sama, hanya lebih kecil dan lebih asam. Mungkin kandungan vitamin C nya lebih besar lah ini. Tapi yang kita lihat kali ini adalah, yang kita sampaikan adalah konyalnya. Markisa konyal, bukan markisa yang tiga negeri. Ini untuk penanamannya sangat mudah loh. Kita bisa menyemai dari biji konyalnya, dijemur terus disemai, tapi itu terlalu lama. Kita juga bisa menggunakan cara yang cepat, yaitu kita ambil bagian pucuknya. Nah, ini terus bisa kita potong bagian ini, pucuknya kita potong pakai pisau atau pakai alat yang lain. Nah, kita lihat. Nah, ini bisa kita tanam dengan stek. Saya juga banyak menanam pohon ini di pagar-pagar hanya dengan stek ini.
tinggal kita tanam seperti menanam tanaman biasa. Kita lihat, kita akan coba tanam tanaman tadi di area sini. Nah, ini yang tadi sudah kita ambil, ini batangnya atau bonggolnya, tinggal kita ceblokkan saja. Sudah, tinggal begitu aja, kan mudah sekali. Nah, sudah kita tanam, kita ceblokkan atau tancapkan ini supaya kuat, bisa diberi juga yang penyangga atau lanjaran. Nah, itu insya Allah penanamannya sangat mudah dan bisa tumbuh. Kalau sekiranya tanahnya kering, yang kita siram, tapi ini sudah cukup basah tanahnya sehingga nggak perlu terlalu sering disiram. Nah, ini contoh tumbuhan konyal yang beberapa waktu lalu saya setek seperti tadi, hanya dipencas terus ditanam atau diceblekkan begitu saja. Nah, ini batangnya ada di sana, dulu saya tancapkan begitu saja, sudah tumbuh. Nah, ini daunnya ke sana menjalar ke kebun, saya biarkan saja biar tumbuh dengan sendirinya. Ada di merambat di pohon apa itu ya, manding. Nah, pohon manding dan juga kaliandra.